Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakadana Putri dari Fakultas Vokasi Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan NIM 152117171313103. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum dasar higien dan industri tentang identifikasi potensi bahaya beserta pengendaliannya di lingkungan sekitar kita. Sebelum mengidentifikasi potensi bahaya di lingkungan sekitar, apa sih yang dimaksud hazard, resiko, dan pengendalian resiko itu? Menurut OHSAS 18001, hazard atau bahaya adalah sumber, kondisi, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan, atau gangguan lainnya. Hazard dibagi menjadi dua tipe, yaitu safety hazard dan health hazard. Safety hazard yaitu bahaya yang terdapat di lingkungan kerja yang mempunyai potensi untuk menimbulkan terjadinya insiden, injury, baik pada manusia maupun pada proses kerja. Sedangkan health hazard sendiri, bahaya yang terdapat di lingkungan kerja yang mempunyai potensi untuk menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan, kesakitan, dan penyakit akibat kerja. Yang termasuk safety hazard yang pertama yaitu bahaya fisik atau mekanik, yang kedua yaitu bahaya elektrik, yang ketiga yaitu bahaya kimia, chemical, yang keempat yaitu bahaya psikologi, yang kelima yaitu bahaya ergonomi. Sedangkan health hazard terdiri dari yang pertama yaitu bahaya fisik, yang kedua yaitu bahaya chemical atau kimia, yang ketiga yaitu bahaya biologi, yang keempat yaitu bahaya psikologi, dan yang kelima yaitu bahaya ergonomi. Resiko. Resiko adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa atau paparan berbahaya dan tingkat keparahan cedera atau sakit yang dapat disebabkan oleh peristiwa atau paparan. Lalu, pengendalian resiko itu apa sih? Pengendalian risiko merupakan suatu hierarki yang dilakukan berurutan sampai dengan tingkat risiko atau bahaya berkurang menuju titik yang aman. Hierarki pengendalian risiko ada 5. Yang pertama yaitu eliminasi. Eliminasi di sini yaitu menghilangkan bahaya. Yang kedua yaitu substitusi, mengganti bahaya. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering atau rekayasa teknik, yaitu mengisolasi manusia dari bahaya atau memodifikasi mesin atau bahaya lainnya. Yang keempat yaitu administrasi, yaitu merubah cara prosedur pekerjaan. Yang kelima yaitu APD, menggunakan alat pelindung diri pada pekerjanya. Identifikasi potensi bahaya pada aktivitas pertama, pembuatan kandang burung di halaman rumah. Yang pertama yaitu hazard mekanik. Potensi bahaya mekanik pada video tersebut yaitu gerindra yang tajam dan bergerigi. Resiko yang dapat ditimbulkan yaitu tangan pekerja dapat tersayat dengan permukaan gerindra yang bergerigi dan tajam. Adapun pengendalian resikonya yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan gerindra tersebut agar tidak dapat digunakan lagi oleh pekerja karena bahaya dan risiko yang dimiliki dapat menimbulkan luka dan tersayat. Yang kedua yaitu substitusi, yaitu mengganti gerindra dengan gergaji manual. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada metode ini tidak dapat dilakukan. Yang keempat yaitu administrasi, memberikan sosialisasi teknik penggunaan gerindra agar lebih tepat dan sesuai dengan teknik yang aman. Yang kelima yaitu APD, alat pelindung diri, yaitu memberikan pekerja sarung tangan atau gloves agar tangan pekerja atau jari-jari tidak terkena gerindra. Hazard yang kedua yaitu hazard elektrik. Hazard elektrik pada video tersebut yaitu aliran listrik yang mengalir pada gerindra. Resikonya yaitu dapat menyebabkan tersetrum. Tersetrum sendiri dapat menyebabkan kematian. Adapun pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi.
Aliran listrik tidak dapat dihilangkan karena listrik merupakan komponen utama. Namun, kita dapat mengeliminasi resiko yang meningkatkan kemungkinan tersetrum seperti kehilangan kabel yang sobek. Yang kedua yaitu substitusi, mengganti gerindra yang beraliran listrik tersebut menjadi gergaji manual. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Kita bisa memasang alat pendeteksi aliran listrik pada gerindra kita sehingga jika sewaktu-waktu terjadi kondisi abnormal pada aliran listrik yang dapat memicu kejadian tersetrum, maka gerindra akan otomatis mati. Yang keempat yaitu administrasi, menyampaikan pada pekerja untuk selalu memperhatikan kondisi gerindra, apakah terjadi masalah pada kabel ataupun pada bagian-bagian lainnya yang dapat memicu konsleting pada gerindra. Selain itu, pada kabel gerindra, kita harus memasang tanda bahaya bahwa kabel tidak boleh dipegang sembarangan pada saat digunakan. Yang kelima yaitu APD. Kita dapat menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan kita. Ada beberapa kasus tersetrum yang diakibatkan oleh kondisi tangan yang basah saat menyentuh aliran listrik. Maka dari itu, untuk mencegah hal tersebut, alangkah lebih baik kita menggunakan sarung tangan. Yang ketiga yaitu hazard kimia. Hazard kimia dari video tersebut yaitu partikel-partikel debu kecil yang berterbangan. Resikonya yaitu partikel debu apabila terhirup terlalu banyak dan masuk ke paru-paru, maka dapat menyebabkan asma, batuk, bronkitis, dan bersin. Sedangkan apabila debu tersebut mengenai mata, maka dapat menyebabkan iritasi dan kemerahan pada mata pekerja. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan sumber partikel debu. Sumber partikel debu ini berasal dari serbuk tripleks sisa dari pemotongan yang berterbangan saat bertiup angin. Sumber ini dapat kita hilangkan dengan cara langsung menyapu atau membuang sisa serbuk tersebut. Yang kedua yaitu substitusi, mengganti triplek tersebut dengan seng. Namun apabila diganti dengan seng akan menimbulkan hazard lain pada pekerja, seperti resiko tangan tersayat. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Modifikasi engineering yang akan dilakukan dirasa tidak sesuai dengan hazard ini, sehingga metode pengendalian dapat diganti dengan metode selanjutnya. Yang keempat yaitu administrasi. Melakukan sosialisasi kepada pekerja bahwa menghirup debu dengan intensitas yang tinggi dapat mengganggu kesehatan para pekerja tersebut. Yang kelima yaitu alat pelindung diri. Pekerja dapat menggunakan masker agar debu tidak terhirup. Selain itu, agar debu tidak mengenai mata, maka pekerja dapat menggunakan kacamata. Hazard yang selanjutnya yaitu hazard fisika. Dari video tersebut, hazard fisikalnya yaitu percikan api yang dihasilkan pada saat pemotongan besi. Sedangkan resikonya yaitu percikan api ini apabila mengenai mata, maka dapat menyebabkan iritasi mata atau bahkan kerusakan pada mata pekerja tersebut. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan percikan api yang berasal dari gerindra. Namun dalam hal ini tidak dilakukan karena gerindra merupakan komponen penting dalam pemotongan tersebut. Yang kedua yaitu substitusi, menggantikan gerindra sebagai penghasil percikan api dengan gergaji biasa atau manual. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Dalam hal ini mungkin dapat dilakukan modifikasi pada gerindranya, yaitu dengan memberi pelindung transparan pada gerindra, sehingga dalam memotong, besi percikan api akan terhalang pelindung tersebut dan tidak mengenai mata pekerja. Yang keempat yaitu administrasi, dengan memberikan sosialisasi cara menggunakan gerindra dengan tepat dan benar pada pekerja. Yang kelima yaitu APD. APD yang dapat digunakan pekerja adalah sarung tangan, safety boots, dan kacamata. Hazard yang selanjutnya yaitu hazard ergonomi.
Hazard ekonomi dalam video tersebut yaitu posisi tubuh yang membungkuk saat menggerindra besi. Resikonya yaitu membungkuk dalam waktu yang lama dapat merubah susunan tulang belakang yang awalnya tegap menjadi maju ke belakang atau kifosis. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi. Metode eliminasi pada hazard ergonomik ini kurang tepat untuk diterapkan karena berasal dari sikap pekerja sendiri. Yang kedua yaitu substitusi, mengganti besi yang panjang menjadi besi yang sudah dipotong sehingga pekerja tidak perlu memotong besi secara manual. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Kita bisa membuat meja atau menggunakan meja untuk tatakan besi yang sesuai postur kita pada saat kita menggerindra, supaya posisi badan kita tidak membungkuk. Yang keempat yaitu administrasi. Memberikan batas waktu saat menggerindra tidak boleh dalam waktu yang lama sekaligus. Yang kelima yaitu APD. Penggunaan APD pada manajemen risiko pada hazard ini tidak dapat dilakukan karena hal tersebut ditimbulkan oleh sikap pekerja sendiri. Hazard selanjutnya yaitu hazard psikologi. Video foto. Potensi bahayanya adalah kelelahan akibat beban kerja yang berlebih pada saat membuat kandang burung yang dilakukan sendiri. Resikonya membuat lesu, lemas, dan letih sehingga tidak bersemangat dalam bekerja. Selain itu juga dapat mengakibatkan kesalahan-kesalahan saat pembuatan kandang. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan beban kerja yang dialami pekerja. Namun metode ini cukup sulit dilakukan karena mengingat pekerjaan tersebut sudah tanggungan yang harus dikerjakan oleh pekerja tersebut. Yang kedua yaitu substitusi, mengganti cara kerja yang tidak efektif dengan yang lebih efektif dan memakan waktu lebih cepat. Hal tersebut tentu akan mengurangi beban kerja. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, merubah lingkungan kerja menjadi lingkungan yang lebih ramah kepada pekerja, serta memodifikasi alat-alat yang tidak efektif menjadi lebih efektif. Yang keempat yaitu administrasi, memberikan himbauan atau sosialisasi untuk pekerja. Apabila tubuh sudah letih, maka beristirahat dan tidak boleh dipaksakan untuk bekerja. Yang kelima yaitu APD, memberikan pekerja APD yang lengkap agar merasa aman dan nyaman saat bekerja. Rasa aman dan nyaman yang timbul ini akan menurunkan beban kerja pada pekerja tersebut.